Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Allen, hari ini kita akan membahas materi kimia mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kita masuk dulu ke definisi dari kedua larutan tersebut. Nah, untuk yang larutan elektrolit, definisinya adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, sedangkan sebaliknya, untuk yang larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, di sini saya kasih ilustrasi ya, bagaimana konsep dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, ketika larutan elektrolit ya, zat terlarutnya kita masukkan ke dalam suatu pelarut, dalam ini air, maka dia akan menghasilkan ion-ion, ya, ion positif, ion negatif. Sedangkan untuk yang larutan yang non-elektrolit, ketika zat terlarutnya saya masukkan ke dalam suatu pelarut, ya, dia tidak menghasilkan ion-ion. Nah, inilah yang membedakan larutan elektrolit bisa menghantarkan arus listrik dan larutan non-elektrolit tidak bisa menghantarkan arus listrik. Yaitu, untuk yang larutan elektrolit, dia bisa menghantarkan arus listrik karena adanya ion-ion yang dapat bergerak bebas. Nah, ini ya yang menyebabkan larutan elektrolit bisa menghantarkan arus listrik. Nah, untuk menguji apakah suatu larutan itu dia bisa menghantarkan arus listrik atau tidak, biasanya kita uji dengan menggunakan bagan seperti ini. Jadi, larutan tersebut ya kita masukkan atau celupkan ya dua buah elektrode yang saya hubungkan dengan arus listrik. Di sini ada indikator lampunya. Nah, ketika larutannya non-elektrolit, maka lampu tersebut tidak menyala. Ya. Kenapa tidak menyala? Karena dia tidak menghasilkan ion-ion. Ya. Nah, dan juga dia tidak menghasilkan gelembung gas di sini. Nah, jadi untuk yang larutan elektrolit tidak memberikan gejala kelistrikan. Ya. Nah, jadi di sini indikatornya bisa lampu, bisa gelembung gas ya. Berarti yang non-elektrolit, lampunya dia tidak menyala dan tidak ada gelembung gas di sini. Berarti bisa disimpulkan larutan tersebut adalah yang non-elektrolit. Nah, untuk yang pada larutan non-elektrolit, ya, jadi zat terlarutnya tidak terionisasi. Artinya, derajat ionisasinya atau alfanya itu sama dengan 0. Contohnya, ini adalah larutan gula. Ya, misalnya ini ada glukosa gitu ya, C6H12O6 ataupun sukrosa dan lain-lain ya. Pokoknya yang termasuk jenis-jenis dari gula. Yang kedua, bisa juga larutan urea ya, atau rumus kimia adalah CONH2 2 kali. Bisa juga dia bentuknya larutan alkohol, misalkan ada C2H5OH ya, ataupun metanol dan sebagainya. Pokoknya termasuk dia golongan alkohol. Nah, terus yang selanjutnya, untuk yang larutan elektrolit, ya, kita uji dengan memakai prosedur yang sama. Nah, untuk yang larutan elektrolit, lampunya dia menyala, gitu ya. Nah, terus juga gelembung gas dia ada, ya. Jadi ada gelembung gas. Jadi lampunya dia bisa terang, bisa redup. Ini tergantung dari kekuatan dari zat elektrolit tersebut. Nah, berarti pada larutan elektrolit, zat terlarutnya dia terionisasi. Nah, nanti berdasarkan derajat ionisasinya, nanti akan dibedakan menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Ya. Nah, kita lihat dulu untuk yang elektrolit kuat. Ya. Untuk yang elektrolit kuat, nah, di sini kita lihat bahwa ketika kita uji dengan menggunakan prosedur yang sama, ya, maka di sini lampunya terang. Ya, lampunya terang, sangat terang, dan gelembung gas banyak di sini. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, lampunya terang sama gelembung gasnya banyak. Nah, ini dikarenakan pada larutan elektrolit kuat, zat terlarutnya dia terionisasi sempurna. Ya, artinya alfanya sama dengan 1. Artinya dia semuanya menghasilkan ion-ion. Ya, ion-ion yang bisa bergerak dengan bebas. Nah, contohnya sendiri itu bisa asam kuat, basa kuat, atau garam yang berasal dari asam dan basa kuat.
Contohnya misalkan untuk asam kuat ya, ini hafalkan saja. Ini misalkan HCl ya, HNO3, terus H2SO4. Ini termasuk dari asam-asam kuat. Bisa juga basa kuat, itu contohnya NaOH, BaOH 2 kali ya, MgOH 2 kali dan sebagainya. Untuk yang garang kuat, contohnya misalkan NaCl, BaCl2, MgCl2. Nah, ini kalau misalkan kita ionisasikan ya untuk HCl, ya kita larutkan ke dalam air, dia terionisasi semuanya menghasilkan H+ tambah Cl-. Jadi semuanya HCl ini habis ya, membentuk H+ sama Cl-. Begitu pula untuk BaOH 2 kali, ya semuanya akan membentuk Ba2+ tambah 2OH-. Inilah yang menyebabkan elektrolit kuat itu mempunyai gejala kelistrikan yang sangat kuat ya. Nah, ini lampunya terang sama gelembung gas ya, karena dia terionisasi sempurna. Nah, sedangkan untuk yang elektrolit lemah ya, ini untuk lampu sendiri dia lampunya nyalanya redup ya. Ya, lampunya redup, gelembung gasnya sedikit. Ya, ini disebabkan apa? Ya, karena zat terlarutnya itu terionisasi sebagian atau alfanya antara 0 dan 1. Ya. Ya, contohnya adalah misalkan asam lemah, basa lemah. Contohnya untuk yang asam lemah adalah CH3COH ya. Untuk yang basa lemah contohnya NH4OH. Ini kita lihat kalau kita ionisasikan ya. Jadi CH3COH ini dia reaksinya keseimbangan atau reaksinya bolak-balik di sini ya. Menghasilkan CH3COO- ditambah H+. Jadi artinya di sini tidak semua CH3COH di sini dia semuanya menghasilkan CH3COO- tambah H+. Jadi ada yang sebagiannya masih dalam bentuk CH3COH. Jadi sedikit sekali yang menghasilkan ion-ion seperti ini. Nah, sedangkan untuk NH4OH sendiri dia juga sama ya, basa lemah, reaksinya bolak-balik, tidak semuanya menghasilkan NH+ tambah OH-. Jadi kalau saya gambarkan di sini, misalkan CH3COH di sini, dia ada yang bentuknya ion plus sama ion min. Nah, dan sebagian lagi masih bentuk CH3COH misalkan ini ya. Nah, ini gambar yang bentuknya senyawa seperti ini. Ya, berarti dia bukan ion, yang ionnya dia sedikit gitu ya. Ini yang menyebabkan dia lemah ya, sifat kelistrikannya. Nah, gelembung gasnya juga sedikit ya. Nah, ini yang terakhir ini mengenai bagaimana kalau misalkan zat yang terlarutnya itu jenisnya beda ya. Jadi untuk yang zat terlarutnya dia bentuknya apa? Ionik atau senyawa kovalen polar, dia bisa bisa menghantarkan listrik, artinya larutannya elektrolit. Nah, kita lihat di sini sudah bikin tabel di sini ya. Untuk yang jenis elektrolitnya ion, dia hanya bisa menghantarkan arus listrik kalau bentuknya lelehan dan larutan. Jadi untuk yang padatan, dia tidak bisa menghantarkan listrik. Misalkan NaCl ya, dalam ini NaCl. Jadi NaCl padatan, dia tidak mengalami gejala kelistrikan. Tapi kalau bentuknya adalah lelehan atau larutan, dia bisa menghantarkan listrik. Sedangkan kalau jenisnya senyawa kovalen polar, ya, dia hanya bisa menghantarkan listrik kalau bentuknya larutan. Ya. Nah, sebaliknya, ini yang tidak menghantarkan listrik adalah jenis senyawa kovalen nonpolar. Dia dalam bentuk apapun, baik padatan, lelehan, maupun larutan, dia tidak menghantarkan arus listrik. Jadi, teman-teman nanti pelajari lagi ya mengenai jenis ikatan kimia ya yang sudah dipelajari di semester sebelumnya mengenai ikatan ion, kovalen polar sama nonpolar. Ini bisa membantu kalian untuk memahami daya hantar listrik ya suatu larutan. Oke. Oke, dari saya cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Dan juga share ke teman-teman kalian ya, biar teman-teman kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.